Setelah melihat pernyataan Su Jiuyin, Jin Wuxilang berkata dengan dingin. Dia benar. Wayang, sebelum melakukannya, lebih baik biarkan kami melihat dan melihat, di mana Anda tidak takut pada Raja Tuhan. Topeng emas gelap boneka itu tidak bergerak, dan sosok itu berdiri dengan bangga di kuil Wuxin. Tetapi dengan suara Tao yang acuh tak acuh, ada ketidaksenangan. Ini adalah kartu rahasia dan lubang kaisar. Kamu hanya ingin menunjukkan kepada kaisar ketika kamu menggerakkan mulutmu? Maka kamu tidak perlu menggerakkan mulutmu, bukan tidak mungkin menggunakan tanganmu. Sudut mulut Jin Wuxilang mencibir, tapi apa yang terbakar di telapak tangannya adalah nyala api yang ganas. Pada saat itu, Yu Qianer dan Yue Gaoge keduanya mendekati boneka itu beberapa langkah dalam keheningan, dan anak ajaib dan bocah iblis menghentikan perselisihan Tuan Bai. Sepertinya dia akan melawan. Tanda seru. Boneka itu memandang seorang pria kuat di sekitarnya. Topeng emas gelapnya sangat dingin dan bangga. Golden Crow silang, kamu benar-benar dibodohi oleh seseorang yang ingin kamu bunuh? Jangan lupa, Kaisar tidak akan membantumu. Kedua leluhur penyihir yang menanggung kontrak surga di sekitarmu mungkin tidak dapat menghentikan orang-orang ini untuk membunuhmu. Wajah Jin Wuxilang tenggelam. Dia meliriknya, dan melihat bahwa Qin Yichen tidak takut akan bahaya, bahkan tampaknya biasa saja. Faktanya, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan-kekuatan gaib, dan dapat melakukan pertempuran yang menghancurkan bumi kapan saja. Waktu. Meskipun kata-katanya kasar, boneka itu mengatakan itu tidak benar bahkan Jin Wuxilang terkejut, dia juga dicurigai. Mungkinkah saya benar-benar tertipu oleh Bai Guanxing dalam beberapa kata? Tapi Golden Crow silang bertanya pada dirinya sendiri. Bai Guanxing tidak berbicara dengannya dari awal sampai akhir. Dia juga tidak memohon belas kasihan. Tetapi dia sendiri ingin menanyai Kaisar Boneka. Apa yang begitu rumit? Pada saat ini, saya melihat Bai Guanxing dan berkata lagi, saya akan memberi Anda pukulan. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda benar-benar dapat menunjukkan kekuatan untuk tidak takut pada Raja, Anda akan dipukuli sampai mati di sini hari ini. Saya mengenalinya. Namun, jika kamu tidak memiliki kekuatan ini, kamu mungkin tidak dapat menghentikan kami hari ini. Murid iblis Jin Wuxilang berkelebat. Dia juga sepertinya ingin mengerti. Dia langsung minum. Ya, selama kamu menunjukkan kekuatan untuk tidak takut pada Raja, kepala putra Baize akan bebas untuk selamanya. Kamu untuk belajar. Suara Kaisar Boneka bergema di Aula Wuxin, sudah sangat dingin. Jin Wuxilang, hanya beberapa kata yang membuatmu berubah pikiran? Sepertinya kamu tidak ingin putra Baize mati. Jangan bicara omong kosong. Sepertinya aku akan pergi ke alam semesta kuno. Jin Wuxilang tidak membantah, tetapi dia melihat Bai Guanxing dengan cepat menjelaskan bahwa penampilannya sangat terkejut sehingga anak ajaib dan bocah iblis bisa melihat. Tuan Bai baru saja mengguncang kedipan Jin Wuxilang sedikit. Bagaimana dia bisa meniadakan pekerjaannya sebelumnya? Bai Guanxing memandang Jin Wuxilang dengan senyum sederhana. Sebenarnya, terus terang, kamu tidak dibodohi olehku, tetapi kamu membunuhku, dan membiarkan boneka itu menunjukkan kemampuan untuk tidak takut pada Raja adalah dua hal. Kedua hal itu tidak bertentangan. Bagaimana kalau membantumu menjelajahi Kaisar Boneka saat aku masih hidup? Begitu kata-kata ini keluar, murid iblis gagak emas silang bergetar. Itu benar. Dia mengatakan mengapa dia dibodohi oleh Bai Guanxing. Ini memang kasusnya. Itu bukan orang bodoh. Tetapi setelah penyelesaian geng Bai Guanxing, dendam antara dia dan Kaisar Boneka akan berlanjut. Karena itu, dia tidak keberatan. Dan dia bahkan rela membiarkan Bai Guanxing memimpin, memaksa Kaisar Boneka untuk menunjukkan kartunya terlebih dahulu. Bahkan Jin Wuxilang tampaknya mengerti mengapa dia memiliki niat membunuh yang meyakinkan terhadap Bai Guanxing. Tetapi dia tidak mau membantah, dan dia bersedia berbicara untuknya. Karena kelompok orang Bai Guanxing menggunakan hidup mereka untuk membantu mereka menemukan kartu hall Kaisar Boneka sebelum mati. Tampaknya tidak ada yang memperhatikan. Hanya dengan beberapa kata usaha, Jin Wuxilang dan Bai Guanxing berada di sela-sela. Meskipun ini masih saling digunakan, aliansi ini berumur pendek. Tetapi pada saat ini, dua penyihir leluhur, Yue Gaoge, Yu Qianer, semua memandang Kaisar Boneka. Mereka menunggu jawaban boneka itu. Boneka, tolong ungkapkan sesuatu. Sebenarnya, arti putra Baize sangat sederhana. Jika kamu memiliki kekuatan ini, terserah kamu di sini. Qin Yichen terdiam, dengan pedang ajaib di tangannya, dan Jin Wuxilang juga penuh kewaspadaan ketika dia mengatakan ini. Lagi pula, mereka menganiaya boneka itu. Dan jika boneka asli keluar dari balik layar dan benar-benar menunjukkan kekuatan untuk tidak takut pada Raja, maka semuanya barusan dapat dianggap sebagai tantangan baginya. Namun, Leng Ao di mata setan gagak emas silang sangat ditentukan. Bagaimanapun, dia memiliki pendukung, dan boneka itu tidak berani mengambil nyawanya. Lalu mengapa dia tidak menggunakan pendukungnya untuk keuntungan terbesar? Ada keheningan di Aula Wuxin, dan bahkan banyak pria kuat yang ditangkap di sini memandang sosok Kaisar Boneka dengan kagum dan curiga.
Hari-hari ini mereka telah mengalami kengerian kota Wuxin, dan boneka itu akan menunjukkan kekuatan untuk tidak takut pada raja di masa depan. Maka dunia ini takut akan menimbulkan sensasi hebat lagi. Boneka itu memandang semuanya dengan dingin, dan topeng emas gelap itu terus berputar, seolah-olah dia bersembunyi di balik layar. Namun, murid Raja Dewa Yueyin, murid Jiuyu, dua nenek moyang penyihir, anak ajaib dan anak ajaib. Orang-orang ini yang bisa keluar dari kota Wuxin sedang diadvokasi oleh Bai Guanxing saat ini. Mereka harus terlebih dahulu menjelajahi pantatnya. Boneka, ambil tindakan. Kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk tidak takut pada Raja Tuhan. Bunuh Putra Baize sebentar. Jika kamu menunjukkan kekuatan seperti itu, aku akan segera mengambil tindakan. Kamu dan aku akan membunuh orang-orang ini. Bersama. Topeng emas gelap boneka itu berkedut, dan tiba-tiba meraung marah, menyebabkan seluruh aula Wuxin bergetar hebat. Putra Baize, kamu milikmu. Kamu benar-benar Putra Baize. Siapa yang akan bertarung melawan Kaisar sampai mati? Kaisar boneka marah, dan dia memalingkan wajahnya dengan cemas seolah-olah dianiaya oleh semua orang. Jangan takut pada raja. Tetapi itu hanya dua kata. Dia dapat mengatakan. Anda dapat mengatakan. Mengapa Kaisar tidak bisa? Katakan. Tanda seru. Murid iblis Golden Crow silang gemetar. Ternyata ini menakutkan mereka. Arti dari wayang sangat sederhana. Membual bahwa Anda tidak takut pada raja, bukan? Tanda seru. Oh. Aku bilang kenapa kamu begitu takut pada Tuan Bai. Ternyata Tuan Bai tertusuk oleh beberapa kata. Si ajaib dan iblis tiba-tiba tercengang. Tidak heran boneka itu begitu cemas dan korup. Inilah yang dia gunakan untuk menipu mereka. Putra Baize menusuk dan mengekspos isinya. Tidak bisakah dia cemas dan korup? Putra Baize, terima kasih. Jin Musilang akhirnya tertawa pada saat itu. Tidak heran mereka meraih pohon suci yang merupakan sumber kehidupan kota Wuxin. Dan boneka-boneka itu bertarung begitu lama. Dan mereka hanya bertarung, dan mereka tidak bisa membunuh mereka. Ternyata itu hanya gertakan. Putra Baize, dengan bantuanmu sebelum kamu mati, aku akan membuatmu mati bahagia. Pengadilan iblis kunoku berani melawan naga sejatimu saat itu, dan aku akan berani membunuhmu hari ini. Jin Musilang mencibir, setelah aku membunuhmu, aku akan memberimu kecerdasan dan martabat yang layak. Ayahku tidak keberatan mengirim jenazahmu kembali ke Kaisar Surga, sehingga kamu bisa pergi jauh-jauh tanpa penyesalan. Tapi, pisau pencuri ini pasti hancur berkeping-keping. Gagak emas silang tampak garang dan perkasa, dan boneka itu juga gemetar karena marah. Ketika Putra Baize menusuk di hadapan begitu banyak orang kuat, dia tampak tak tertahankan. Sekarang, bisakah kamu melakukannya?